kullu ummati mu'afan. Kullu ummati mu'afan. Seluruh umat saya atau setiap umat saya akan menjadi orang-orang yang dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan zahir maupun kesehatan batin, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah berupa puasa pada hari ini dan juga mengerjakan amal-amal yang lain, kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan ini. Termasuk di dalamnya kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmunya Allah. Kemudian kita disunahkan untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, apakah orang yang bekerja keras itu kemudian ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, atau apakah ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Manakala kita melihat siapa-siapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ini jawabannya jelas bahwa orang tersebut tidak masuk dalam kategori orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu bagaimana manakala seseorang melakukan pekerjaan yang sangat keras, artinya memerlukan energi dan tenaga yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaannya, seperti tukang bangunan, seperti di sawah dan seterusnya, sehingga ia merasa berat dan fisiknya tidak kuat manakala dipaksa untuk berpuasa. Solusinya adalah manakala kita mendapati pekerjaan yang seperti itu, maka di malam hari kita harus tetap berniat untuk berpuasa. Dan ketika sahur kita juga harus ikut sahur, mempersiapkan diri untuk berpuasa. Kemudian di pagi hari kita juga tidak melakukan sarapan di pagi hari, artinya kita juga berpuasa mulai pagi hari, mulai subuh. Kemudian kita bekerja, menjalankan aktivitas pekerjaan kita sebagaimana biasanya. Kemudian manakala di siang hari atau di sore hari terpaksa kita tidak kuat melanjutkan puasa, dalam tanda kutip ini benar-benar tidak kuat berpuasa atau melanjutkan puasanya, maka kemudian boleh
boleh seseorang kemudian membatalkan puasanya karena memang sudah tidak kuat lagi meneruskan puasanya. Hal ini sangat berbeda manakala kita bandingkan dengan seseorang yang sejak malam sudah tidak niat berpuasa. Ini adalah seseorang yang menyepelekan syariat sehingga dia tidak berusaha untuk mengerjakan puasa tersebut. Padahal manakala kita melihat di beberapa keterangan bahwa orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka ketika ia mengganti puasa tersebut di bulan yang lain, maka walaupun ia mengganti puasa tersebut 1 tahun penuh, maka keutamaannya itu tidak akan sama dengan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mari kita berusaha dengan penuh bagaimana puasa Ramadan ini benar-benar kita upayakan sedemikian rupa. Jangan sampai kita kemudian menyepelekan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak mau berusaha untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada banyak fenomena lagi, termasuk di siang hari kita banyak melihat saudara-saudara muslim yang berkewajiban berpuasa, kemudian mereka tidak berpuasa, mereka mampir warung dan seterusnya dengan terang-terangan di ruang publik. Maka kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu ummati mu'afan. Kullu ummati mu'afan. Seluruh umat saya atau setiap umat saya akan menjadi orang-orang yang dimaafkan. Illal mujahirin. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa di ruang publik. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita supaya kita tidak mudah menampakkan kejelekan kita di ruang publik. Manakala kita menjadi orang yang masih belum bisa meninggalkan kegiatan yang negatif yang biasa kita lakukan, atau kita terpaksa berbuat jelek atau berbuat dosa, maka sebaiknya kita tidak menampakkan perbuatan salah kita itu di ruang publik. Karena apa? Karena sesuai apa yang disampaikan tadi, orang-orang yang secara terang-terangan kemudian menampakkan kegiatan maksiatnya, kegiatan yang tidak baik di ruang publik, maka ini termasuk orang-orang yang tidak akan dimaafkan. Maka sebaiknya kita berusaha bagaimana ketika kita belum bisa benar-benar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita sebaiknya menyembunyikan itu, tidak menampilkan di ruang publik. Kemudian kita ingat tentang sabda Nabi Muhammad SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'un. Manakala seseorang ini membuat sesuatu yang baik, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kebaikannya. Dan ini berlaku sebaliknya. Barang siapa membuat sunnah yang jelek atau kegiatan yang tidak baik, kemudian ada orang yang melihatnya dan orang itu menirukan kejelekannya, maka orang tersebut mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukan apa yang telah ditirunya tersebut. Jadi jariah bukan hanya sesuatu yang baik, ternyata jariah itu ada yang sesuatu yang tidak baik. Maka berhati-hatilah ketika kita terpaksa berbuat kejelekan. Jangan sampai kejelekan kita dilihat, apalagi ditiru oleh orang lain, sehingga itu menjadi dosa jariah bagi kita. Yang ini akan kita
terima dosanya setiap hari dan setiap waktu sampai nanti setiap ada orang yang melakukan kejelekan, kita tetap mendapatkan dosa gara-gara kita seringkali menampilkan kejelekan kita di ruang publik, kemudian orang lain menirukan perbuatan kita. Apalagi setelah kegiatan orang yang meniru tadi ditirukan lagi oleh orang lain, ditirukan lagi oleh orang lain, maka dosa jariah ini semakin bertambah terus. Seperti halnya dulu waktu Nabi Adam, ada putranya namanya Khobil, membunuh putranya atau saudaranya yang bernama Habil. Maka Khobil hari ini menjadi orang yang pertama kali mengajari manusia untuk membunuh manusia. Manakala hari ini ada orang membunuh manusia, maka dosanya Khobil mendapatkan dosa orang-orang yang menirukannya. Maka marilah di bulan puasa ini kita berusaha dengan sebaik-baiknya supaya kita benar-benar menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga mengingatkan saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa berpuasa, mari kita mengajak, mari kita berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rasa di hati kita menyepelekan, menganggap remeh apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membuat Allah menjadi murka atau benci terhadap kita. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih, semoga sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Wa'alafu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.